Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sampurna Wajibul Muhajuri, NPM 1911050193. Teman-teman semua pernah dengar Pythagoras? Ia merupakan seorang matematikawan dan filosof Yunani yang dikenal sebagai bapak bilangan. Salah satu peninggalan yang bersejarah yaitu teorema Pythagoras. Sebelum kamu mengetahui bagaimana cara mencari teorema Pythagoras, tentu teman-teman semua harus tahu dong apa itu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat, dari teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lainnya tidak berbentuk siku-siku. Teorema Pythagoras merupakan salah satu materi dari matematika yang memiliki peluang dan manfaat yang sangat banyak. Pada dasarnya, teorema Pythagoras sangat sederhana, yaitu sebuah segitiga siku-siku di mana sisi lainnya sudah diketahui. Kalaupun sisi lainnya belum diketahui, paling tidak bisa dicari dengan cara lain. Sifat-sifat teorema Pythagoras dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hanya untuk segitiga siku-siku, dan yang kedua adalah minimal dua sisinya dapat diketahui, tidak lebih dari itu. Permasalahan lain yang sering ditemui adalah kesulitan dalam mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Bagaimana cara mencari sisi miring dan bagaimana sisi lainnya. Untuk itu, kami akan memperkenalkan sebuah segitiga siku-siku dan mengajak teman-teman semua untuk memahami setiap komponen dari segitiga siku-siku. Di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku, di mana sisi miring dari gambar tersebut berhadapan langsung dengan siku-siku, dan di bawahnya terdapat sisi alas, dan di sampingnya adalah sisi tinggi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita lanjut materi selanjutnya ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Budiman dengan NPM 1911050313. Nah, dalam rumus teorema Pythagoras, mungkin kalian masih menghafal rumus teorema yang seperti ini. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Menghafal rumus yang ini tidaklah salah, namun sangat rentan sekali untuk membuat kalian keliru. Rumus tersebut berlaku untuk segitiga siku-siku ABC, di mana sisi miringnya adalah C. Lalu, apabila segitiga siku-sikunya menjadi segitiga L, M, dan N, maka mungkin beberapa dari kalian akan menjadi bingung. Nah, di sini agar kalian semua paham dan hafal rumus teorema Pythagoras, kita buat saja rumusnya menjadi seperti ini. ST kuadrat atau sisi tegak kuadrat ditambah SA kuadrat sisi alas kuadrat sama dengan SM kuadrat atau sisi miring kuadrat. Sehingga jika kalian menemukan sebuah segitiga seperti ini, kalian tinggal ganti saja. Sisi tegaknya adalah Q, sisi alasnya adalah P, sisi miringnya adalah R. Maka untuk rumus teorema Pythagorasnya adalah Q kuadrat plus P kuadrat sama dengan R kuadrat. Lebih mudah kan? Jika mau pakai menggunakan rumus segitiga ABC juga tidak ada masalahnya kok. Kemudian, aturan matematika untuk teorema Pythagoras. Yang pertama, aturan matematika 1. Jika kalian menemukan operasi seperti berikut, X plus 4 sama dengan 10, maka yang harus kalian lakukan adalah memindahkan
angka 4 ke ruas sebelah kanan agar supaya kita bisa mendapatkan hasil dari nilai X. Nah, jika nilainya berbentuk positif, maka setelah dipindah ke sebelah ruas kanan, nilainya akan menjadi negatif. Jadi, hasilnya adalah X sama dengan 10 min 4. Jadi, hasilnya X adalah 6. Kemudian, yang kedua, aturan matematika 2. Jika kalian melihat soal seperti ini, X kuadrat sama dengan B, maka A sama dengan akar B. Hal ini diperoleh dari A kuadrat sama dengan B, maka A sama dengan akar B. Diperoleh dari A kuadrat sama dengan B untuk menghilangkan pangkat pada A, maka pangkat A dikalikan setengah, sehingga A pangkat setengah dikali pangkat 2 sama dengan B pangkat setengah. Nah, maka B pun harus diberi pangkat setengah sehingga A sama dengan A. Dan ingat, A pangkat setengah sama dengan akar A, atau B pangkat setengah sama dengan akar B. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat menentukan mana kumpulan bilangan yang merupakan segitiga siku-siku. Misalnya, A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C nilainya X. Dengan mengkuadratkan sisi miring dan menjumlahkan kuadrat sisi lainnya, maka diperoleh sisi tegaknya adalah 3 kuadrat ditambah sisi alasnya 4 sama dengan sisi miring kuadrat. Hasilnya 3 kuadrat sama dengan 9 plus 4 kuadrat sama dengan 16 SM kuadrat. Kemudian SM kuadratnya jumlahnya hasilnya adalah 25. Maka SM sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi SM atau sisi miringnya adalah 5. Selain itu, dengan menggunakan teorema Pitagoras tadi, kita dapat menentukan apakah ketiga baris bilangan dapat membentuk segitiga siku-siku. Contoh, A sama dengan 10, B sama dengan 8, dan C sama dengan 22. Dengan mengkuadratkan sisi miring dan jumlahkan kuadrat sisi lainnya, maka diperoleh sisi miring kuadrat sama dengan 22 kuadrat. Jadi, sisi miring kuadrat sama dengan 448 kuadrat. Kemudian, sisi tegaknya adalah 10 kuadrat, ditambah sisi alas kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Jadi 10 kuadrat hasilnya 100 ditambah 8 kuadrat hasilnya 64. Jadi sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat hasilnya adalah 164. Karena 22 kuadrat lebih besar dari 10 kuadrat plus 8 kuadrat, maka segitiga ini bukan termasuk segitiga siku-siku. Contoh soal yang kedua, misalkan sebuah segitiga siku-siku LMN seperti dalam gambar dengan panjang sisi L sama dengan 5, sisi M sama dengan 4, maka tentukanlah nilai N-nya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan rumus teorema Pitagoras, yaitu xt kuadrat ditambah sa kuadrat sama dengan sm kuadrat. Masukkan angka ke dalam rumus ini berdasarkan sisi pada segitiga, yaitu adalah st kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi st kuadrat ditambah 16 sama dengan 25. Lalu pindahkan angka 16 ke sebelah angka 25 atau ruas kanan.
karena di sini angka 16 bersifat positif. Setelah pindah ruas, maka nilainya menjadi negatif. Jadi akan menjadi ST kuadrat plus 16 sama dengan 25. ST kuadrat sama dengan 25 dikurang 16. ST kuadrat sama dengan 9. Jadi ST kuadrat akar 9 sama dengan 3. Nah, ternyata mudah ya menghitung teorema Pitagoras itu. Kalau kamu ada pertanyaan atau punya cara lain tentang teorema Pitagoras, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya yang lainnya juga tahu. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube kami. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.